Oke, selamat siang rekan kerja semuanya. Hari ini kita berada di PT Rizky Kartika Aryana Purwakarta. Nah, sebenarnya hari ini kita sudah bersama dengan Direktur dari PT Rizky Kartika Aryana. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang PT Rizky Kartika Aryana. Baik, Bu Riza, kita ngobrol sedikit Bu terkait dengan PT Rizky Kartika ini. Kira-kira bisa sebesar ini, sejarahnya bagaimana Bu? Boleh ceritakan ke kita? Untuk sejarah, sebelum kita sampai ke subkon ini ya Pak, sebelum sampai ke produksi, yang pertama kita ada jasa tracking dan outsourcing. Ya, ketika jasa tracking dan outsourcing itu berjalan, kita mengajukan untuk jasa subkon, untuk jasa produksi ini. Dan kemudian alhamdulillah di ACC diterima. Akhirnya kita proses di sini sesuai SOP yang diberi sama pihak perusahaan. Begitu. Cuman kalau untuk awalnya sebesar ini, dulu masih kecil ya Pak, masih dari mulai surat jalan ataupun dokumen itu masih manual, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah udah diproses secara SOP ya, sesuai dari pihak kicinya. Kita semua dari mulai surat jalan, dari mulai rekap data, itu semuanya udah di print secara modern ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Alhamdulillah dengan mungkin dengan berjalannya waktu juga proses produksi kami yang sedikit NG ya, karena kebanyakan kan setiap subkon itu ada penilaian ya Pak, di per bulannya itu ada meeting per bulan. Alhamdulillah penilaian dari kami itu alhamdulillah selalu bagus ya Pak, selalu A nilainya rata-rata. Jadi untuk produksi kita minus di NG itu, jadi kita jarang ada NG. Nah itu ada nilai plus dari pihak Kici, akhirnya ditambahin lagi project gitu. Jadi alhamdulillah bisa sebesar ini. Gitu. Berarti kita mulai untuk PT Rizky Kartika sendiri, ini kita pendirian di tahun berapa Bu? Kalau untuk pendiriannya itu di tahun 2016. 2015 itu baru pengajuan, 2016 kita mulai. 2016 sampai sekarang berarti kurang lebih 5 tahun. Betul Pak. Saya sudah sebesar ini, bukan kaleng-kaleng Bu ya. Berarti artinya ada strategi dari awal untuk mendapatkan kepercayaan itu kan bukan hal yang mudah. Betul Pak. Sehingga akhirnya kita awalnya dari tracking, dari outsourcing sampai kita dikejar untuk subkon produksi. Itu kira-kira strateginya gimana itu? Untuk strategi ya Pak, kita itu mengutamakan kedisiplinan. Terus juga on time. Jadi nggak ada waktu yang delay. Terus komunikasi itu yang paling penting Pak. Mau kita ada keterlambatan pengiriman, itu harus ada informasi dulu ke sana. Kita kan nggak tahu ya Pak, di sana mungkin ada plan 1, plan 2 itu. Ketika emang nanti di sini kita ada problem atau ada halangan sedikit, nanti kita langsung infokan ke sana ke pihak perusahaan. Akhirnya mungkin pihak perusahaan bisa melakukan planning 2 gitu. Jadi nggak terjadinya kesalahan yang fatal gitu. Mungkin karena itu juga pertama ya Pak, disiplinnya tuh dari segi apapun barang yang diberi ataupun material yang diberi oleh pihak perusahaan, kita jaga sebaik-baiknya agar si kualitas barang itu tidak sama sekali berkurang gitu. Itu pertama. Itu kedua ya Pak. Terus on time, ketika pihak perusahaan meminta barang cycle time misalnya jam 8 sampai jam 8 kan ada cycle ya Pak, dari jam 8 sampai jam 2 itu kita misalnya jam 8 pagi pengiriman, itu kita dari sore udah packing gitu. Jadi pas sebelum jam 8 barang udah sampai gitu. Terus begitupun pas jam 2 gitu, ketika kiriman jam 2 itu setelah makan siang itu kita udah standby untuk pengiriman ke sana gitu. Berarti
ada kiat bisnisnya, ada kiat-kiat yang mungkin kita bisa share ke yang lain. Iya. Bahwa satu konten itu penting banget. Penting banget. Kemudian kita jaga kualitasnya produk kita. Betul. Kemudian ada komunikasi paling penting ya Bu. Iya, betul Pak. Ya. Mau ada apapun halangan, mau ada apapun keluhan, bahkan ketika ada dokumen yang kita tidak mengerti itu kita nggak pernah sotoy gitu Pak. Pasti kita komunikasikan, Pak, ada beberapa dokumen yang belum kita mengerti gitu. Mari kita obrolin gitu, kita bicarakan ini sebenarnya prosesnya seperti apa gitu. Jadi enggak kita mengerjakan dulu terus ketika kita bisa Pak, kita bisa, taunya kita nggak bisa, nggak gitu. Kita transparan ya Pak, ketika kita emang nggak bisa ya kita bicara, nggak bisa Pak, kita pasti usaha dulu, kita musyawarahin dulu sama tim yang lain, ini gimana ya ketika emang kita udah wah ini kita belum ngerti nih gitu, masih belum kebayang nih, baru kita diskusiin sama pihak perusahaan gitu. Jadi enggak kita bisa taunya salah, enggak gitu Pak, harus komunikasi bener. Komunikasi yang iya. paling penting yang harus kita utamakan dulu ya. Sekarang kita kembali masa pandemi. Masa pandemi ini kan kurang lebih 2 tahun cukup berasa ya. Iya betul sekali Pak. Aduh. Ini kiatnya gimana untuk PT Rizky Kartikaryana bisa bertahan dari mulai awal sampai sekarang, tetap bertahan, tetap survive, bahkan mungkin sekarang banyak proyeknya yang masuk lagi. Artinya kan alhamdulillah. Jadi kita bukan semakin menurun tapi kita semakin naik. Ada kiat khususnya kah? Untuk masa pandemi kemarin ya Pak, itu memang kita sangat bisa dibilang seluruh Indonesia sedih ya Pak ya, dengan adanya pandemi ini gitu. Untuk kita tetap menjalankan, yang paling utama pasti menjalankan prokes ya Pak. Terus sesuai juga perintah dari perusahaan, misalnya kalau misalnya untuk delivery ataupun ada beberapa produksi yang diberhentikan dulu, ya kita berhentikan, cuman tidak semua Pak, alhamdulillah. Ada beberapa juga yang masih jalan, cuman jadi kita rolling. Yang tadinya semua karyawan itu masuk semua ya Pak, tadinya masuk semua, terus kita rolling misalnya 15 gitu. Jadi dari tanggal 1 sama tanggal 15 berapa orang, dari tanggal 15 sampai tanggal 30 berapa orang gitu. Yang penting untuk tetap kita berjalan itu ya balik lagi ke yang pertama Pak, sesuai yang diinformasikan kita jalankan, yang sesuai diinformasikan oleh perusahaan kita menjalankan itu semua. Terus juga produksinya juga alhamdulillah kita tetap dalam nilai A gitu, tidak ada NG ataupun apa gitu. Untuk informasi ke karyawan juga alhamdulillah kita di sini menerapkan sistem kekeluargaan ya Pak. Betul. Jadi untuk apapun keluhan yang ada di karyawan disampaikan ke sini gitu. Terus informasi yang kita sampaikan ke karyawan juga tidak seperti atasan ataupun yang menyuruh dengan seenaknya, tapi ini informasi yang dari perusahaan Kici gitu, ini SOP-nya, ini IK-nya. Jadi si karyawan pun nyaman di sini. Dengan nyaman kan itu tumbuh hati yang keikhlasan untuk bekerja, dan tumbuhlah juga ini nanti kalau salah, kalau saya lalai, ini pengaruh juga ke perusahaan. Perusahaan udah sebagian memberikan kenyamanan di sini, tapi masa saya memberikan itu tidak baik gitu. Akhirnya alhamdulillah pihak produksi sangat mengerjakan produksi ini dengan keikhlasan, mungkin ya dengan hati yang menyenangkan gitu. Karena kan tempat kita bekerja itu tergantung kenyamanan ya Pak ya. Gaji itu mungkin bisa nomor sekian, tapi nyaman dulu gitu, nyaman. Gaji nomor 2 gitu. Ketika kita nyaman, mungkin gaji nggak apa-apa, tapi ketika kita nggak nyaman kerja di sini, mau gaji sebesar apapun, kita nggak bakalan betah, betul ya Pak? Gitu. Jadi di sini kekaryawan komunikasinya juga kita alhamdulillah. Jadi karyawan juga mengerjakan pekerjaannya juga dengan hati yang menyenangkan gitu, nggak dengan hati yang
aduh gitu, saya nggak nyaman di sini gitu. Alhamdulillah dengan berat hati juga kemarin kita rolling gitu, gimana caranya biar ada social distancing juga gitu, terus pengirimannya juga lumayan mengurang, tapi alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Berarti pandemi tidak mengurangi kualitas produksi kita ya? Tidak. Tidak mengurangi kualitas pelayanan servis kita gitu. Tidak, Pak. Oke. Dan yang paling penting Anda rasa memiliki Iya. karyawan kepada perusahaan. Betul. Jadi bukan cuma saya bekerja, tapi Iya. ini perusahaan punya saya. Betul, Pak. Kan? Betul. Itu benar banget. Iya. Saling membutuhkan lah. Ya. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian gini, kita sudah menjalankan proses implementasi ISO ini kan sudah lama ya, itu sudah kurang lebih 6-7 bulan. Dengan kita dari dokumen sampai semuanya. Kira-kira harapannya gimana setelah PT Rizky Kartika Aryana mendapatkan sertifikat ISO ini? Harapannya bagaimana ke depannya? Jujur ya Pak, mungkin saya juga karena pertama saya lulusan sarjana hukum. Saya belum terlalu paham nih Pak tentang perusahaan ini, karena kan awalnya ini dirintis sama orang tua saya. Nah, ketika ada sertifikasi ISO ini, ketika ada kunjungan dari konsultan ke sini menerangkan segalanya, saya jadi mulai terbuka gitu. Oh, ternyata pekerjaan saya tuh ini. Oh, pekerjaan staf saya tuh ini gitu. Oh, ternyata perusahaan ini dengan kualitas yang bagus tuh seperti ini. Meskipun memang untuk penilaian kita terhadap perusahaan udah bagus ya Pak, tapi dengan adanya ISO ini mungkin saya lebih mengerti gitu. Oh, ternyata emang seperti ini gitu. Dengan sebelum adanya ISO aja mungkin saya penilaian saya sudah alhamdulillah bagus, apalagi setelah ada ISO gitu. Semoga saja kedepannya lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi. Amin. Terus juga harapan saya, karena kan sekarang klien saya atau yang makai atau jasa saya itu kan hanya satu perusahaan ya Pak. Itu hanya PT Kici saja, belum ada perusahaan yang lain, masih PT Kici saja yang menerima jasa subkon di sini gitu. Nah, harapan saya setelah adanya sertifikasi ISO ini, semoga perusahaan lain yang memang belum tahu adanya PT RKA ini yang bisa menyediakan jasa dari mulai jasa outsourcing ataupun tracking ataupun subkon. Istilahnya subkon itu sebagai trimming ya Pak, trimming ataupun jasa ASI. Semoga dengan adanya sertifikasi ISO ini bisa memperlihatkan kualitas kami dengan baik gitu, dan tertarik untuk ikut bekerja sama bersama RKA. Gitu. Saya lumayan grogi juga ya. Lumayan grogi juga. Mungkin mau promo ini bahwa PT RKA ini kita produksi di sini, produksi tembakau. Kemudian kita ada jasnya apa aja sih? Nanti kita akan biar kita bisa ini ke yang lain. Untuk jasa outsourcing di kami itu ada 3 ya. Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada cleaning service, dan yang ketiga ada jasa driver. Untuk keamanan yang paling pasti dari kami sudah bersertifikat. Jadi yang belum bersertifikat itu tidak akan kami tugaskan. Terus yang kedua juga untuk cleaning service itu pasti kami training dulu, dan pastinya juga berpengalaman. Untuk yang terakhir itu driver itu pasti yang pertama punya SIM, dan pasti kita sediakan juga untuk SIM-nya. Jadi untuk kebetulan juga ibu saya kan Polwan ya Pak, jadi untuk SIM itu pasti diwajibkan. Untuk SIM itu pasti ada, dan pasti SKCK ya Pak ya gitu untuk driver itu. Dan yang pasti driver yang kami sediakan itu adalah orang-orang yang sudah dewasa ya Pak, udah matang umur, jadi tidak ada
keegoisan dalam berkendara gitu. Jadi dia masih stabil, emosinya stabil gitu. Jadi untuk berkendara insya Allah aman gitu, dan yang pastinya berpengalaman juga gitu. Oke, terakhir Bu, bagaimana pesan Ibu atau mungkin ada saran kepada kami, pada PT Raja Wali mungkin terkait dengan servis kami selama ini, mungkin ada saran atau kritik buat kami? Kalau untuk PT Raja Wali, alhamdulillah sangat membantu ya Pak. Dari mulai segi dokumen, banyak sekali dokumen yang dibantu gitu, yang saya kan untuk menyelesaikan ISO ini banyak sekali dokumen yang saya kurang mengerti ya. Ketika saya bertanya juga langsung pas respon ya diberi ini contohnya gitu, meskipun emang saya yang mengerjakan ataupun kita saling, Pak saya nggak bisa, ketika saya bilang Pak saya kurang mengerti, alhamdulillah juga ya udah Bu kami gitu. Jadi tidak ketika saya meminta langsung gitu, jadi on time juga gitu, tidak delay, tidak hari ini di chat besok misalnya baru dibalas, tidak. Alhamdulillah sih. Untuk saran ataupun kritik kayaknya mungkin saya yang harus lebih belajar ya Pak ya. Gitu, saya yang harus lebih belajar dari PT Raja Wali gitu, karena saya juga belajar dari Bapak gitu, dari Pak Surya, dari Bapak gitu untuk PT ini gitu. ISO ini kan juga kami yang dibimbing gitu, malahan kami yang belajar dari PT Raja Wali ini. Baik. Terima kasih Bu Reza untuk ngobrol-ngobrolnya. Iya. Oke, buat teman-teman rekan-rekan kerja semuanya, mungkin teman-teman butuh tenaga outsourcing, tenaga pengamanan, cleaning service, atau driver, mungkin butuh tracking juga buat transporter. Ini saja nanti PT RKA, terus kita Aryana dengan Bu Reza sebagai direktur utamanya. Jadi untuk linknya ada di deskripsi. Oke, thank you, terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Pak Edi, Ya. Pesan dan kesannya bagaimana setelah RKA dapat sertifikasi ISO-nya hari ini? Ya, alhamdulillah dengan dapatnya sertifikat ISO 9001/2015 ini, ya RKA saya harapkan kedepannya semakin maju dan berkembang lagi, Pak ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada manajemen RKA dan juga rekan-rekan semua yang telah memberikan support sehingga ya akhirnya sertifikat yang kita idamkan ini dapat kita raih gitu, Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, saya Sukses kira selalu buat RKA. ya, amin. Makasih. Ya, sama Pak. Oke, lanjut Pak Ade. Pesan dan kesannya dan harapannya bagaimana setelah RKA dapat sertifikat ISO 91-nya? Harapan kami sih dari PT RKA semoga produk kita makin berkualitas tinggi, terus manajemennya makin bagus, makin rapi, dan makin maju terus. Udah aja Pak. Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Ade. Baik, sekarang saya dengan Pak Agus sebagai Kepala Produksi di RKA. Pak Agus, harapannya bagaimana setelah RKA mendapatkan sertifikat ISO 91? Harapan saya untuk kedepannya ya, karena persyaratan sekarang ini kan untuk di proyek-proyek ini membutuhkan standar, kita minimalnya harus punya ISO ya. Betul. Jadi dengan adanya sekarang kita mendapatkan sertifikat ini, artinya kita bisa melangkah akan lebih jauh lagi untuk mendapatkan proyek-proyek baru, juga untuk artinya menjalankan sistem yang ada di internal RKA sendiri supaya lebih rapih. Nah itu mungkin itu sih. Lebih maju ya Pak. Ya lebih sukses, lebih maju lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ya sama-sama.